mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada kalian mengenai topik agroekosistem. Nah, langsung aja yuk. Pada topik agroekosistem kali ini ada 3 subtopik yang akan dibahas, dimulai dari definisi agroekosistem perkebunan hingga ke keuntungan dan kelemahannya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan agroekosistem itu? Agroekosistem sendiri merupakan gabungan kata agro dan ekosistem yang artinya adalah satu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan pengguna lahannya sendiri, agroekosistem dibagi menjadi beberapa macam seperti perkebunan, agroforestry, lahan sawah, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya ambil agroekosistem perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit dapat disebut sebagai ekosistem monokultur dengan pohon kelapa sawit yang mendominasi sebagai penyusun utamanya. Tanaman kelapa sawit sendiri merupakan tanaman introduksi karena awalnya berasal dari Afrika, lalu dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia dan ditanam di kebun raya Bogor pada tahun 1848. Dikarenakan Indonesia memiliki iklim tropis dan curah hujan yang melimpah, kelapa sawit tumbuh subur dan dapat dicoba ke beberapa daerah lainnya. Sejak tahun 1910, kelapa sawit dapat dibudidayakan secara komersil. Sekarang kita masuk kepada keuntungan agroekosistem kelapa sawit. Selain dari sisi ekonomisnya sendiri, kelapa sawit juga mempunyai keuntungan secara ekologis. Beberapa spesies primata dan burung juga memanfaatkan kelapa sawit sebagai habitatnya, karena masih tersedia pakan seperti serangga, ikan yang hidup di parit kelapa sawit, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada kerugiannya. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk kelapa sawit seringkali menggunakan cara bakar lahan, yang dapat menyebabkan kurangnya pepohonan besar, habitat ekosistem punah, pencemaran udara, dan lain-lain. Pemanasan global dari kelapa sawit juga sangat berkaitan erat dengan sumber emisi gas rumah kaca dari proses produksi minyak kelapa sawit. Nah, bagaimana penjelasan saya tadi? Jika ada yang kalian kurang mengerti, tolong tinggalkan komen di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.